3 orang tewas dalam peristiwa kecelakaan di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189. Basis Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak seorang anak kecil di Jalan Raya Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Polda Jabar rilis hasil pemeriksaan DNA tersangka kasus ruda paksa di RSHS. Polda Jabar rilis hasil pemeriksaan DNA tersangka kasus ruda paksa di RSHS Dr. PPDS Unpad Priguna Anugrah Pratama. Polisi telah mendapatkan hasil tes DNA tersangka Priguna Anugrah Pratama pada 23 April 2025 lalu. Dalam hasil pemeriksaan, terdapat 2 barang bukti yang didapatkan polisi dari tempat kejadian perkara. Bukti tersebut yakni alat kontrasepsi dan rambut kemaluan tersangka. Kedua barang bukti untuk mendukung proses tes DNA. Di dalam alat kontrasepsi, polisi menyebutkan tidak ditemukan profil sperma pria lain kecuali tersangka. Polisi juga menemukan rambut kemaluan tersangka di lokasi kejadian. Selain tes DNA, polisi juga melakukan pemeriksaan psikologi terhadap tersangka PAP. Namun hasilnya masih belum selesai dan masih butuh waktu beberapa hari ke depan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 189, tepatnya di wilayah kawasan Desa Mandala Herang, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang pada Selasa siang, mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya luka-luka. Dalam rekaman video amatir warga yang beredar memperlihatkan kondisi mengerikan di lokasi kecelakaan di ruas Jalan Tol Cisumdawu, Sumedang, Selasa siang kemarin. Terlihat penumpang yang terlempar keluar dari kendaraan minibus, bahkan kendaraan minibus yang terlibat mengalami kerusakan cukup parah hingga rusak berat. Kendaraan yang terlibat kecelakaan di arah Bandung menuju Cirebon, sebuah kendaraan travel menabrak kendaraan truk yang berada di depannya. Diduga sang sopir tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Menurut Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono, minibus yang terlibat adalah kendaraan travel umum yang mengangkut 7 penumpang. Saat ini seluruh korban telah dievakuasi ke RSUD Umar Wirahadikusuma. 3 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara korban luka masih dalam perawatan. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena pengemudi minibus mengantuk dan kehilangan kendali saat mencoba menyalip dengan kecepatan tinggi. Saat ini kita ada di TKP kecelakaan antara satu buah minibus dengan satu buah truk box ya. Buah minibus ini adalah kendaraan umum travel yang mengangkut 7 penumpang. Ya, 7 penumpang. Saat ini seluruh penumpangnya itu dibawa ke rumah sakit. Informasi terakhir tadi 3 meninggal dunia. Saat ini anggota Polres Sumedang, Satlantas bersama dengan anggota PJR dari Polda Jawa Barat sama-sama melaksanakan olah TKP di lokasi kejadian. Nanti informasi kita update. Saat ini, Gakum Satlantas Polres Sumedang bersama tim PJR Polda Jabar masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki lebih lanjut penyebab pasti kecelakaan. Nova Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Basis Dewa 19 Yuke Sampurna menabrak seorang anak kecil hingga terluka parah dan tak sadarkan diri di Jalan Raya Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pihak keluarga korban memilih jalur kekeluargaan dan tidak melaporkan kasus kecelakaan kepada polisi.
Basis grup band Dewa 19, Yuke Sampurna, menyenggol seorang anak kecil saat mengendarai jeep klasik di daerah Desa Sindang Jaya, Kecamatan Cikalong, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam video yang sempat viral tersebut, Yuke terlihat sedang membopong anak yang tak sadarkan diri dan terlihat juga mobil jeep klasik hijau berada di tepi jalan. Kecelakaan tersebut berawal saat kendaraan yang dikemudikan Yuke melaju cepat dari arah Cikalong menuju Pangandaran. Saat melintasi jalan menikung ke kiri, tiba-tiba datang anak kecil hendak menyeberang jalan dan tak terhindarkan. Akibat kecelakaan tersebut, korban bernama Sandika Ramadansah usia 8 tahun mengalami luka-luka dan langsung dibawa ke Puskesmas Cikalong. Kasat Lantas Polres Tasikmalaya, AKP Iwan Sujarwo mengatakan, keluarga korban tidak melaporkan kecelakaan kepada polisi dan memilih jalur kekeluargaan. Keluarga korban juga menulis dan menyampaikan surat pernyataan. Keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan akan diselesaikan dengan kekeluargaan karena penabrak bertanggung jawab penuh. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat telah terjadi kecelakaan. Begitu menerima informasi, kita langsung melakukan penyisiran ke lokasi yang ada di Cikalong. Benar kita temukan ke rumah korban bahwa telah terjadi kecelakaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 21 April 2025 sekitar 17.00. Hasil pengecekan ke rumah korban, terutama ini kakeknya yang bernama Saudara Wawan, bahwa kecelakaan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan. Saat ini kondisi anak yang tertabrak terus membaik dan sudah berada di rumahnya. Dede Ibin, Kompas TV, Tasikmalaya, Jawa Barat. Polda Jabar rilis hasil pemeriksaan DNA tersangka kasus ruda paksa di RSHS. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar sepekan. Saudara, pemerintah Kota Bandung melarang siswa membawa gawai ke sekolah. Aturan ini akan didukung dengan surat instruksi wali kota yang akan berlaku pada ajaran baru mendatang. Wali Kota Bandung M. Farhan akan menerbitkan instruksi wali kota yang melarang pelajar SD dan SMP membawa gawai ke sekolah. Kebijakan ini diambil untuk menciptakan lingkungan belajar dan mengurangi distraksi penggunaan gawai di ruang kelas. Penerbitan Inwal tidak hanya mengatur kedisiplinan pelajar, tetapi juga menjadi bagian edukasi menghadapi tantangan era digital. Kapan itu Pak? Handphone tidak boleh dibawa ke dalam ruang kelas. Itu pasti. Kapan Pak? Segera, kan sekarang sebentar lagi mau libur, mau ujian, ujian sama libur aja dulu. Setelah itu kita akan bikin peraturan yang jelas. Karena saya nggak bisa ngomong tidak boleh. Tadi aturannya cenayang. Kita kalau bikin aturan kita analisis dulu, jajaki dulu kemungkinannya seperti apa. Masih banyak pertanyaan. Kalau handphone nggak boleh, bagaimana dengan mengerjakan tugas soal yang harus secara online? Nah, kayak gitu kan kita mesti bisa jawab dengan bijaksana juga. Kebijakan larangan membawa gawai ke sekolah disambut baik pihak sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Bandung, Lukman, mengatakan aturan tidak boleh membawa gawai ke dalam kelas sudah diterapkan sejak dulu. Namun dengan adanya Inwal bisa mempertegas kepada siswa tidak boleh sama sekali membawa gawai ke sekolah. Sejauh ini SMP 7 sudah menerapkan, Pak. Hanya memang belum dilarang untuk dibawa ke sekolah, tapi selama pembelajaran HP dikumpulkan dan dimasukkan box di meja guru seperti itu. Ya. Berarti menyambut positif Pak ya perwal nanti kalau ada. Kami menyambut positif karena apa? Karena perwal ini meneguhkan ya supaya anak-anak lebih fokus untuk belajar sebetulnya. Karena kita juga melihat kalau mau jujur anak-anak lebih banyak menggunakan HP untuk sesuatu yang lain. Selain larangan membawa gawai, Farhan juga berencana akan melarang pelajar membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Namun harus dikaji dan menyiapkan transportasi umum yang memadai. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Kembali di Kompas Jabar sepekan, saudara, belasan anggota geng motor dan pelaku kenakalan remaja di Sukabumi yang berhasil diamankan kepolisian Resor Sukabumi Kota dikirim ke Pondok Pesantren Zikir Al-Fat untuk dilakukan pembinaan. Mereka dibekali keagamaan dan kedisiplinan serta berbagai keterampilan wirausaha. Sebanyak 14 pelaku berandalan bermotor dan pelaku kenakalan remaja yang masih berusia remaja mengikuti pembinaan yang digagas Polres Sukabumi Kota di sebuah pondok pesantren Zikir Al-Fat di Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Para pelaku yang masih berusia remaja dan duduk di bangku sekolah ini sengaja dibina di pondok pesantren untuk merubah perilaku dan karakter mereka yang sering membuat onar hingga meresahkan warga. Mereka selama 6 hari dalam pengasuhan pondok pesantren untuk diberikan pendidikan keagamaan dan kedisiplinan, baik dari kepolisian maupun TNI serta tokoh agama. Selain itu, para remaja juga dibekali keterampilan berwirausaha seperti pembuatan tahu, sandal, mencukur, hingga menyablon. Atau tidak, kemudian dibekali dengan pendidikan seni, kemudian budaya, keterampilan selama melaksanakan kegiatan program pelatihan di sini. Jadi selain mereka melaksanakan kegiatan-kegiatan guna meningkatkan spiritualnya, akan tetapi juga diberikan muatan-muatan yang akan merubah pola pikir mereka. Dari yang sebelumnya bagaimana, sehingga diharapkan mengalami perubahan atau perkembangan yang positif. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Zikir Al-Fat, Kyai Haji Fajar Laksana mengatakan, selain kegiatan spiritual, juga dilatih terkait wawasan kebangsaan cinta tanah air dan kedisiplinan oleh TNI Polri. Program ini juga memiliki kurikulum yang nantinya akan menjadi rekomendasi dari hasil rapot mereka selama diasuh di pondok pesantren. Dilatih oleh seluruh aparat yang ada, dari Kodim dilatih tentang wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dari kepolisian dilatih juga tentang kedisiplinan, PBB, dan juga beberapa yang lainnya mengisi program ini. Program ini sudah dibuat kurikulumnya, dan sebelum dia masuk mereka dites dulu dengan melakukan tes baca tulis Al-Quran yang disebut dengan praktes sebelum diklat, dan nanti keluar mereka dilakukan tes kedua di pos tes, dan kemudian nanti ada rapor. Pihaknya berharap usai pembinaan di pondok pesantren dapat mengembalikan karakter anak. Hal ini dibutuhkan peran orang tua dan sekolah agar mereka tetap memiliki akhlak yang baik saat keluar. Polres Sukabumi Kota kini sudah memiliki wadah untuk melakukan pembinaan dengan Lentera Hati Bintang yang berada di pondok pesantren Zikir Al-Fat. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah restoran di Kota Bandung ini menyajikan bakmi jumbo sebaskom. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Kompas Jabar. Saudara, bagi Anda penikmat daging kambing bisa datang ke salah satu restoran yang ada di Jalan Mekarwangi, Kota Bandung. Nah, di sini ada gulai kambing dan juga sate kambing yang disajikan menggunakan hot plate. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Sate menjadi salah satu menu makanan andalan yang mudah ditemui di Kota Bandung. Ragam pilihan serta cita rasa yang khas menjadikan sate sebagai andalan kuliner berbagai kalangan. Jika biasanya sate disajikan di atas piring, resto ini menyuguhkan sate selagi panas langsung di atas hot plate. Menu yang disajikan pun beragam, selain sate kambing tanpa gaji, sate ayam tanpa kulit, hingga sate sapi.
Tersedia pula gulai kambing yang kaya akan rempah untuk menambah kenikmatan makan Anda. Selain khas dengan hot plate-nya, sate ini juga semakin istimewa karena cocolan saus kacang yang gurih dengan irisan bawang merah dan pedasnya rawit menjadi perpaduan rasa yang sempurna. Menu sate dengan sajian hot plate ini mengundang banyak pengunjung. Bahkan sengaja datang hingga beberapa kali untuk menikmati sate dan gulai. Termasuk salah satu yang masuk dalam dalam selera saya sih di Bandung ya, untuk sate kambingnya. Karena saya kan kalau sate kan banyak kan kambing ya, jadi termasuk yang oke lah begitu. Ya sate hampir sama sih, dagingnya juga cukup untuk sate kambingnya tanpa lemak itu empuk menurut saya. Buka dari pukul 11 siang hingga 12 malam, menjadikan restoran ini tempat yang tepat untuk menikmati makanan serta suasana bersama rekan atau keluarga. Ditambah adanya live music untuk menemani akhir pekan Anda. Nah, kita di sini punya menu khas spesial di sini, ada gulai kambing, ada gulai sapi, ada satenya juga. Yang sate yang terkenalnya kita andalannya itu sineret. Ada sate sineret itu yang paling empuk di sini gitu. Tapi kita selain itu ada sate sapi juga, sate ayam, sate kambing ada juga. Nah, kita di sini menjaga kualitas. Menjaga kualitas yang pertama sama menjaga agar tamu dan pengunjung lain itu betah di sini tuh karena kita punya kenyamanan tempat areanya juga. Ada kita semi outdoor, ada juga di indoornya di dalam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dari menu-menu yang ada di sini semuanya enak. Dari mulai sate kambing, terus ada sate ayam tanpa kulit, tanpa gaji. Buat teman-teman yang suka sama makanan daging-dagingan, kayak gulai, kayak sate, recommended banget. Jadi buat teman-teman yang suka ataupun tertarik mau cobain bisa berkunjung ke kawasan Mekarwangi, Kota Bandung. Nida Destiani, Reza Pratama, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, kerajinan tangan berupa gerabah dari Desa Sitiwinangun, Kabupaten Cirebon telah melegenda. Warisan leluhur dari sekitar abad 19 terus dilestarikan hingga kini. Dari produk kebutuhan rumah tangga hingga hiasan rumah tangga yang jadi komoditas ekspor. Sejumlah warga desa Sitiwinangun ini mencampurkan tanah dan pasir kali yang halus. Campuran ini menjadi bahan dasar pembuatan gerabah. Ibu-ibu rumah tangga dari usia muda hingga tua bahu-membahu membuat gerabah di rumah masing-masing. Mereka membuat gerabah jenis perabot rumah tangga dari coet sambal, coet tahu gejrot, wadah empal gentong, dan lainnya. Rumsani, salah satu pengrajin gerabah, menyebut keterampilan membuat gerabah turun dari leluhurnya. Kami ini dapat warisan dari leluhur, yaitu berupa keterampilan membuat gerabah atau mengelola tanah. Makanya kami dinamakan Desa Sitiwinangun itu karena setiap tanah di sini bisa dibuat sesuatu. Bisa dibangun gitu. Bisa dibangun, makanya Sitiwinangun. Kepala Dusun Caplek Lor, Desa Sitiwinangun, Kecamatan Jamblang, Kabupaten Cirebon menyebutkan, tak hanya membuat gerabah jenis kebutuhan dapur, para perajin berinovasi menurunkan ragam gerabah ukir. Gerabah ini berbentuk hiasan berupa kereta paksi Nagaliman, tokoh Punakawan, hingga tokoh bangsa. Keluar negeri. Jadi setelah mengalami perkembangan baik dari benda-benda fungsi, leluhur kami juga menerapkan ragam ukir yang ada di gerabah. Nah, contohnya sekarang ragam ukir yang sekarang seperti paksi Nagaliman adalah pencampuran 3 kultur, baik dari India, Arab maupun Tiongkok. Terus berkembang dengan itu juga leluhur dan para pengrajin ini terus mengembangkan ragam ukirnya sebagai ragam hias untuk benda-benda pajangan
Itu termasuk ada punakawan dan tokoh-tokoh bangsa yang bisa kami buatkan. Insya Allah ini bisa punya nilai jual yang lumayan untuk pengrajin kami. Manajer Bisnis Mikro atau MBM BRI Kantor Cabang Kartini menyebut, Desa Sitiwinangun telah didaftarkan sebagai Desa Brilian di tahun 2025 ini. Pihaknya menilai Desa Sitiwinangun memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pelestarian budaya berupa gerabah. Banyak yang melakukan usaha dengan yang sejenis. Nah, berlatar belakang hal tersebut gitu kan, saya mencoba nih, ataupun kami BRI mencoba untuk melakukan pendekatan kepada desa. Bagaimana desa tersebut mau untuk didaftarkan untuk menjadi Desa Brilian. Itu Pak, menurut saya awal mulanya itu di tahun ini, dan kami BRI melihat peluang bahwa desa ini memiliki potensi sekali untuk menjadi Desa Brilian. Selain mendaftarkan diri menjadi Desa Brilian, BRI juga melakukan pendampingan berupa permodalan, peningkatan kapasitas, serta upaya promosi digital dan lainnya. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar Sepekan episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.